Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para bapak dan para ibu, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada segenap para pemirsa dan para pendengar dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik dan juga hidayah kepada kita semua. Amin. Pengajian kita pada duha hari ini, setelah beberapa waktu kita tidak bisa bersuah di majelis pengajian sebagaimana biasanya karena adanya pandemi, dan setelah beberapa waktu pula kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian adanya musibah berupa pandemi ini, maka kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di tengah-tengah pandemi ini atas nikmat-nikmat dan juga rahmatnya Allah Azza wa Jalla yang sangat luas yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita dan juga kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan kaum muslimat yang lainnya. Di masa-masa pandemi, adanya wabah, adanya musibah, masih tetap ada kewajiban kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena bagaimanapun juga yang namanya nikmatnya Allah Azza wa Jalla atas hambanya, atas kita ini, dalam kondisi macam apapun tetap tidak bisa terhingga, tidak bisa kita bilang dengan jumlah bilangan tertentu. Tetap saja nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu begitu banyak. Salah satu di antara nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita di tengah-tengah pandemi ini yang wajib kita syukuri adalah nikmat kita berada di atas kesabaran dan nikmat berada di atas syukur ini dalam situasi dan kondisi kita macam apapun. Dan ini nikmat yang luar biasa. Bahkan inilah kebaikan
yang Rasul telah sebutkan yang hanya dimiliki oleh hamba-hamba yang beriman. Orang yang beriman dalam kondisi bagaimanapun juga, dia bersabar dan dia bersyukur. Itu adalah kebaikan yang Allah telah berikan. Bahkan itu sendiri adalah nikmat yang sangat besar yang harus dia syukuri. Oleh karenanya Rasul telah menyebutkan dalam sabdanya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun, wa laysa dzalika illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Sungguh mengherankan perihalnya hamba-hamba yang beriman itu. Sungguh menakjubkan hal ihwalnya orang-orang yang beriman itu. Sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi pada orang-orang yang beriman hanya akan berbuah kebaikan. Dan yang demikian itu kata Nabi tidak terjadi melainkan hanya pada hamba yang beriman. Jika dia mendapatkan perkara yang menggembirakan, yang menyenangkan, dia pun bersyukur. Maka jadilah kondisi dia yang menyenangkan dan menggembirakan tadi baik baginya. Jika dia ditimpa perkara yang membuat dirinya sempit, susah, perkara yang membuat dia itu berduka dan semisalnya, yang membuat berat beban hidupnya dan semisalnya, dia bersabar. Dan dengan dia bersabar, kondisi kedua dari kondisi dia selama hidupnya ini pun berbuah kebaikan untuknya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya termasuk di antara nikmat di tengah-tengah pandemi yang ada di kita ini adalah nikmat yang juga luar biasa, di mana Allah Azza wa Jalla selamatkan kita. Allah Azza wa Jalla menjaga kita dari termasuk golongan saudara-saudari kita yang terpapar. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Coba dibayangkan saudara-saudari kita yang terpapar virus corona ini. Yang repot tidak sekedar pribadinya, tetapi juga keluarganya. Bisa jadi kerabat-kerabat yang berdekatan tempat tinggalnya, kemudian juga tetangga-tetangga dan masyarakatnya. Banyak mereka-mereka yang menjadi pihak-pihak yang juga disibukkan dan direpotkan. Maka ketika Allah SWT memberikan keselamatan, memberikan penjagaan kepada sebagian hamba, dan kita termasuk orang-orang yang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita diselamatkan dari pandemi ini, maka ini benar-benar nikmat yang luar biasa di tengah-tengah pandemi ini. Demikian pula kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, termasuk yang hendaknya kita syukuri adalah Allah telah memberikan kepada kita taufik untuk bisa bersabar di tengah-tengah pandemi ini. Semua kita itu mengakui bahwa di tengah-tengah pandemi ini banyak perkara yang menjadikan kita lebih repot, lebih sibuk, lebih sulit. Tentang masalah bagaimana perekonomian rumah tangga menjadi tidak sebagaimana sebelum pandemi. Tentang masalah bagaimana hidup bersama seluruh anggota keluarga, karena tidak bisa beraktivitas di luar, sekolah dari rumah, belajar di pondok pun juga dari rumah. Ini juga perkara yang memberatkan, perkara yang sangat merepotkan. Saya sendiri juga mengakui hal ini memang memberatkan, karena bagaimana tidak, rumah itu, kalau rumah kami itu memang tidak didesain rumah belajar, bukan didesain rumah sebagai pondok, tapi ya rumah tempat hunian. Ketika anak-anak harus berkumpul di rumah, harus belajar dari rumah, belajar di pondok juga dari rumah, tidak bisa dibayangkan bagaimana repotnya. Demikian juga belum lagi sistemnya, sistem pembelajaran yang tidak bisa disampaikan dengan
dengan metode PTM, nah, pembelajaran tatap muka secara langsung, tapi harus dengan daring, dengan jarak jauh melalui satu perangkat kecil. Yang ini juga menambah kerepotan. Tapi ketika Allah SWT memberikan taufik kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, masih bisa bersabar sehingga mengatur kondisi-kondisi yang sulit ini dengan kesabaran, maka sungguh kesabarannya juga nikmat yang hendaknya disyukuri. Nikmat yang hendaknya disyukuri. Demikian juga menjalani aktivitas ibadah yang ada kerepotan-kerepotan yang lebih, termasuk aktivitas tadi pembelajaran di rumah, mengajari anak-anak, membimbing anak, membimbing istri, mengatur aktivitas di rumah yang semakin berat ini sesungguhnya semuanya adalah amal-amal kebajikan. Ketika bertambah berat, ketika bertambah repot seseorang untuk berbuat baik, maka bertambah besar pula pahala yang Allah akan berikan. Karena timbangan-timbangan amalan itu dalam kondisi orang itu mudah menunaikannya, amalan yang sama ketika dilakukan di saat yang dia sulit atau dia keberatan melakukannya, tapi dia melakukannya, nilainya berbeda. Nilainya berbeda. Dalam kondisi dia semakin berat melakukan amalan tersebut, Allah akan menilai itu juga dalam semakin berat, yaitu timbangan amalnya. Innamal jaza min jinsil amal. Allah akan memberikan balasan di setiap amalan yang dilakukan oleh hamba-hamba yang beriman ini, disesuaikan dengan bagaimana berat ringannya seorang hamba itu melakukannya. Sehingga ini adalah hal-hal yang patut kita syukuri bersama. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalam suasana masih siaga untuk tetap waspada dari penyebaran virus corona atau COVID-19 ini, alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kesempatan untuk bermajlis, bertemu di majlis pengajian kita dalam pembahasan kitab Al-Kabair yang disusun oleh Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla majlis kita ini majlis yang diberkahi, ilmu yang akan dibahas juga menjadi ilmu yang diberkahi, yang akan membuahkan amal-amal solih buat kita semuanya. Allahumma amin. Pembahasan kita insyaallah ta'ala masuk pada pembahasan dosa besar yang selanjutnya adalah al-ghadru wa adamul wafa bil ahdi, yaitu al-ghadru itu sama dengan pengkhianatan, al-khianatu, yaitu tindak pengkhianatan terhadap apa yang sudah dibuat kesepakatan atau janji-janji yang sudah disepakati, adalah merupakan salah satu di antara dosa besar. Seseorang tentu tidak bisa hidup tanpa akad-akad. Dia dalam jual beli, dia dalam memberi dan menerima, ini ada akad-akad. Hanya saja terkadang kan sudah menjadi kebiasaan seseorang itu memberi sesuatu, maka tidak dipandang itu menjadi akad. Padahal ada akad. Bagaimana serah terima hak kepemilikan dari orang yang memberi kepada orang yang diberi. Termasuk akad pun juga adalah janji, adalah kesepakatan janji itu antara orang yang telah menjanjikan kepada orang yang dijanjikan sesuatu kepadanya, adalah akad, transaksi, kesepakatan yang sudah dibuat, yang ini mengikat hukumnya, yang ini mengikat hukumnya. Dan tidaklah dibuat kesepakatan, tidaklah dibuat akad-akad, tidaklah dibuat transaksi-transaksi, melainkan untuk perkara yang memang berharga, bernilai, ada nilainya, sehingga perlu dibuat transaksi, perlu dibuat akad-akad. Ada penghargaannya. Nilai tidak harus nilai yaitu nominal, atau nilai itu dalam artian adalah dalam bentuk benda-benda atau dalam bentuk materi, tapi juga ada penilaian yang merupakan penghargaan.
nilai yang merupakan makna, ada nilainya secara makna, ada ini dimuliakan secara makna, dan yang lain-lainnya. Hanya pada masalah-masalah yang memiliki nilai, yang memiliki harga, yang ada penghargaan sebetulnya diadakan akad-akad atau diadakan transaksi-transaksi. Ini menunjukkan bahwa berarti masalah kesepakatan, masalah bertransaksi, masalah ini akad-akad adalah masalah yang penting. Masalah yang penting berhubungan dengan apa yang itu dijaga oleh Islam, berhubungan dengan jiwa, berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan harta, berhubungan dengan agama, berhubungan dengan akal. Ini dijaga oleh Islam sehingga hendaknya akad-akad itu diperhatikan. Oleh karenanya Allah SWT perintahkan agar kaum yang beriman ini menjaga akad-akad dan memenuhinya. Menjaga akad-akad dan memenuhinya. Diperintahkan untuk dipenuhi semua akad-akad sesuai dengan kesepakatannya. Diperintahkan untuk dipenuhi janji-janji sebagaimana yang telah disepakati dalam janji-janjinya. Oleh karenanya jika itu dikhianati, tidak dipenuhkan, tidak ditunaikan, masuk pada kategori dosa besar. Karena benar-benar melanggar apa yang Allah sudah perintahkan untuk dipenuhi. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala membawakan beberapa dalil yang menyebutkan bahwa pengkhianatan terhadap kesepakatan atau akad-akad ini merupakan dosa besar, membawakan beberapa ayat Al-Quran dan juga pendapat-pendapat ulama-ulama salaf dalam bab ini, termasuk juga dibawakan beberapa hadis dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Beliau Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji-janji karena sesungguhnya janji-janji itu adalah perkara yang dimintai pertanggungjawaban. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menyebutkan perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi janji. Ternyata janji-janji ini tidak sebagaimana yang kita bayangkan sekedar janji-janji orang kepada orang lain. Ada janji yang begitu agung, janji yang begitu besar, yang setiap hamba yang beriman sejak dari mulanya sudah berjanji. Kalau dia sudah berjanji berarti dia berkewajiban untuk memenuhi janjinya. Apa itu disebutkan di sini oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, qala az-Zajjaju kullu ma amara Allah bihi aw naha anhu fawa minal ahdi. Setiap perkara yang Allah Azza wa Jalla perintahkan berarti untuk ditunaikan, atau perkara yang Allah Azza wa Jalla larang berarti untuk ditinggalkan dan dijauhi. Fawa minal ahdi, maka ini termasuk janji, termasuk kesepakatan yang sudah dijanjikan oleh hamba-hamba yang beriman untuk memenuhi apa yang Allah perintahkan, menunaikan apa yang Allah perintahkan, dan meninggalkan, menjauhi apa yang Allah Azza wa Jalla larang. Masya Allah, sampai sebegitunya, yaitu masalah janji. Ada janji antara hamba dengan Allah Rabbul Alamin Azza wa Jalla, dan ini juga perkara yang diperintahkan untuk ditunaikan. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala juga menyebutkan, wa qala Al-Wahidi, berkatalah Al-Wahidi, qala Ibnu Abbasin, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala telah mengatakan fi riwayatil Walibi, dalam riwayat dari Jalal Al-Walibi, al-uhud, janji-janji atau kesepakatan itu adalah yakni ma ahalla wa ma harrama wa ma farada wa ma hadda fil Quran. Yang dimaksudkan di dalam ayat ini
Janji-janji yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang beriman adalah apa yang Allah halalkan, maka halalkan. Menghalalkan yang Allah halalkan adalah dengan mengambilnya dengan keyakinan kehalalannya. Kemudian wa ma harrama, termasuk yang Allah SWT jadikan janji pula adalah apa yang Allah haramkan. Bagaimana mengambil janji terhadap perkara yang Allah haramkan? Yaitu dengan menjauhi, meninggalkannya dengan keyakinan bahwa itu adalah haram. Allah SWT yang mengharamkan. Mengharamkan apa yang Allah haramkan dengan keyakinan itu adalah perkara yang Allah haramkan. Wa ma farada wa ma hadda, dan termasuk apa yang sudah diambil janjinya adalah apapun yang Allah fardukan, perkara-perkara yang Allah wajibkan, yang Allah fardukan juga termasuk janji yang hendaknya orang-orang beriman memenuhinya. Berarti kalau itu difardukan oleh Allah, fardu berarti diwajibkan oleh Allah, maka wajib orang-orang yang beriman untuk menunaikannya. Wa ma hadda, dan apapun yang Allah sudah tetapkan batasan-batasan hukumnya. Hukum-hukum had ada di denda, ada di kisos dan yang lain-lainnya. Ada hukuman-hukuman yang dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran dan yang lain-lainnya. Semuanya adalah janji-janji yang wajib orang-orang yang beriman menerimanya. Fil Qur'ani, yang Allah sudah tetapkan di dalam Al-Quran. Al-Imam Az-Zahabi membawakan ini riwayat dari perkataannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau dikatakan di sini fil Quran, maka tidak semata-mata yang ada di dalam Al-Quran saja, sedangkan yang di dalam sunnah tidak demikian. Sebagaimana yang sudah dipahami bahwa Al-Quran dan sunnah Nabi itu tidak bisa dipisahkan. Al-Quran dan sunnah Nabi tidak bisa dipisahkan. Ketika disebutkan apa yang Allah SWT perintahkan, apa yang Allah SWT wajibkan, apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan, apa yang Allah tetapkan hukum-hukumnya di dalam Al-Quran, maka kita harus tahu bahwa di dalam Al-Quran ada perintah bagi orang-orang yang beriman untuk mentaati apa yang menjadi ketetapan sunnah, untuk menetapi apa yang menjadi perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa menurut Al-Quran berarti juga kita menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Rasul, mengharamkan yang diharamkan oleh Rasul, melaksanakan dan menunaikan apa yang diperintahkan oleh Rasul, dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasul. Berarti Al-Quran dan Sunnah menjadi satu kesatuan. Sering kita menyebutkan tentang masalah ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang jika kita mentaati beliau maka kita sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang dia taat patuh kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat dan patuh kepada Allah. Karena memang Allah perintahkan kita juga taat dan patuh kepada Rasul. Jadi di dalam bab ini, kalaulah Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Abbas seolah-olah hanya mengambil apa yang di dalam Al-Quran, maka kita harus tahu bahwa di dalam Al-Quran ada perintah agar kita mengikuti apa yang ada di dalam hadis atau di dalam sunnah. Sehingga maksudnya adalah apapun yang diperintahkan, apapun yang dilarang, apapun yang diharamkan, apapun yang dihalalkan, apa-apa yang menjadi ketetapan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah wajib kita patuhi. Orang-orang yang beriman telah berjanji kepada Allah untuk mematuhi itu semuanya. Sehingga orang-orang yang beriman berkewajiban untuk memenuhi apa yang mereka telah ambil janjinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan wa qala ad-Dhahhaku, Ad-Dhahhak mengatakan yang dimaksudkan dengan bil uhud, yaitu yang dimaksudkan dengan janji-janji adalah allati akhadallahu ala hadhil ummah, yang Allah SWT telah ambil janji itu dari umat ini, adalah an yufu biha, agar umat ini memenuhinya. Janjinya demikian,
agar umat ini memenuhi apa yang Allah SWT telah perintahkan, apa yang Allah SWT telah larang, ditunaikan apa yang Allah perintahkan dan ditinggalkan apa yang Allah larang. Ini diperintahkan untuk dipenuhi. Mimma ahalla wa harrama, perkara yang Allah halalkan dipenuhi, perkara yang Allah haramkan dipenuhi janjinya. Berarti kalau halal diambil kemudian dengan yakin bahwa itu dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang haram ditinggalkan dengan keyakinan Allah telah mengharamkannya. Wa ma farada minas salati wa sairil faraidi, dan apapun yang Allah Azza wa Jalla fardukan dari berupa salat misalnya, dan seluruh fardu-fardu yang Allah Azza wa Jalla fardukan, itu semuanya masuk pada janji-janji yang hamba-hamba yang beriman telah mengambil janji. Bahkan hamba-hamba ini, umat ini semuanya telah mengambil janji itu dari Allah Azza wa Jalla untuk memenuhi apa yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan bahwa ada janji yang begitu berat, ada janji yang sudah sejak semula manusia atau umat ini telah berjanji, yang terkadang ini yang dilupakan, yang terkadang ini yang dilupakan. Nah, yaitu janjinya manusia, janjinya kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janji untuk kita taat, untuk kita patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kebanyakan manusia tidak menyadari, kebanyakan orang tidak menyadari. Kaum muslimin dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan pelanggaran terhadap janji-janji atau kesepakatan-kesepakatan termasuk dosa besar dengan dalil yang berikutnya. Wa qala Allah ta'ala, dan Allah ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, penuhilah janji-janji, penuhilah akad-akad, kesepakatan-kesepakatan. Di dalam ayat ini seperti ayat yang sebelumnya, Allah SWT perintahkan agar orang-orang yang beriman memenuhi akad-akad, memenuhi transaksi-transaksi, memenuhi apa-apa yang menjadi kesepakatan. Disebut di situ al-uqud. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, al-aqdu bimakna al-ma'qud. Al-aqdu, akad itu maknanya adalah al-ma'qud, sesuatu yang disepakati. Kesepakatan yang dimaksudkan adalah bersepakatnya satu orang, pihak A atau pihak pertama, dengan pihak kedua atas perkara tertentu. Apakah perkara tertentu yang disepakati berupa pemindahan, pengalian hak kepemilikan dari sebutkan hibah atau pemberian, apakah hadiah, apakah jual beli, apakah kepemilikan itu diserahkan dalam bentuk wakaf, apakah dalam bentuk yang lain-lainnya, atau ini kesepakatannya bukan pemindah kepemilikan tetapi pinjaman yang hendak dikembalikan, al-qardu, atau itu berupa hutang dan yang semisalnya. Maka ini adalah janji-janji, ini adalah hutang, apa namanya, adalah kesepakatan-kesepakatan, akad-akad. Ini al-aqdu. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, wa huwa alladhi, itu adalah perkara yang ahkama ma faradallahu alaina, yang Allah sudah dengan ditetapkannya perkara tersebut, maka Allah tegaskan, Allah kokohkan, Allah kuatkan apa yang sudah Allah fardukan atas kita. Allah SWT yaitu tegaskan, Allah kuatkan, Allah mantapkan perkara apapun yang Allah telah fardukan kepada kita. Apabila Allah telah sebutkan apa yang disepakati tersebut, faqad ahkama dzalik, maka sungguh Allah telah jadikan perkara itu perkara yang sangat kokoh, yang sangat tegas. Wala sabila ila naqdihi bihalin, sehingga tidak ada lagi kondisi di mana akan dirubah yang Allah fardukan, apa yang Allah tetapkan tersebut tidak akan dirubah.
Kan sudah ada kekokohan-kekokohan dari adanya akad-akad perjanjian tersebut. Oleh Allah Azza wa Jalla hamba ini telah diambil janjinya, telah diambil sumpahnya. Yang Allah Azza wa Jalla ambil sumpah ini ketika Allah Azza wa Jalla akan menciptakan manusia. Ketika Allah Azza wa Jalla mengambil sumpahnya manusia yang menjadi anak keturunan Nabi Adam, untuk patuh dan taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengakui bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Rabbul Alamin. Maka ini adalah akad yang dengannya jika itu sudah diterima, akan sudah disepakati, artinya sangat kuat hubungan antara orang yang sudah berakad tadi, si pihak satu dan pihak kedua, untuk tidak bisa membatalkan kesepakatan tersebut. Apabila Allah SWT telah menetapkan akadnya, berarti ini tidak bisa dibatalkan. Yang Allah fardukan atas manusia maka tidak dirubah, tetap adalah fardu yang wajib ditunaikan. Yang Allah wajibkan atas manusia tidak bisa dirubah, tetap wajib harus ditunaikan. Dan kaum muslimin dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi-kondisi apapun tidak bisa merubah hukum-hukum yang wajib, hukum-hukum yang fardu. Akan tetapi Masya Allah, kita mengetahui Allah Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim. Allah SWT berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Termasuk kemurahan dan luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Azza wa Jalla tidak paksakan setiap hamba harus menunaikan kewajiban sebagaimana yang Allah wajibkan, tidak. Tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan kelonggaran, diwajibkan ditunaikan apa yang Allah fardukan, apa yang Allah wajibkan ini seoptimal kemampuan hamba di dalam menunaikan. Allah tidak meminta hamba itu menunaikan apa yang di luar kesanggupannya. Maka ini bentuk rahmatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, bentuk belas kasihnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, bentuk luasnya rahmatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah wajibkan bagi orang-orang yang beriman sholat. Allah wajibkan bagi orang-orang yang beriman itu sholat, dan sholat ditunaikan dengan berdiri tegak. Tetapi itu bagi yang mampu berdiri tegak. Yang tidak mampu, maka Allah tidak paksa dia untuk berdiri tegak. Allah SWT wajibkan adanya zakatul fitr dengan nisab yang Allah SWT tetapkan melalui lisannya Nabi SAW satu sok. Tetapi Allah tidak wajibkan, Allah tidak paksa setiap jiwa menunaikan satu sok. Kalau dia memang tidak memiliki, dia tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan satu sok untuk per jiwanya, maka Allah tetap terima jika hamba ini menunaikan kurang dari satu sok. Ini merupakan kerahmatan yang luas dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kalaulah di dalam bab kesepakatan antara Allah dengan hamba yang sejak semula sudah diambil oleh hamba kesepakatan ini, yang Allah tidak akan mungkin ganti lagi, ini sudah fardu ya fardu, ini wajib wajib, ini haram ya haram, ini yang halal ya halal. Allah SWT tetap Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim. Bahkan dalam perkara yang Allah haramkan, yang asalnya kalau haram tidak boleh dijamah, harus dijauhi, ditinggalkan, dalam kondisi darurat tertentu, untuk menjaga daruriyatul khamas, menjaga jiwa, menjaga nyawanya seseorang, jika tidak ada solusi yang lain kecuali yang haram, kalau dia tidak mengambil yang haram maka mati, akan lenyap jiwanya, maka Allah Azza wa Jalla berikan rukhsah, berikan keringanan, bolehnya dia menyentuh yang haram sekedar untuk menjaga keselamatan jiwanya. Maka ini merupakan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasus misalnya, dan memang begitu, ini dalam kondisi-kondisi yang normal nyaris tidak bisa dibuat contoh. Kasus misalnya terjadi pesawat terjatuh di hutan belantara, hanya beberapa saja orang yang selamat, maknanya masih hidup, tapi dalam keadaan
sudah sangat parah. Dalam kondisi dia itu mempertahankan hidup, harus makan. Sementara dia tidak bisa kemana-mana, karena di puing-puing reruntuhan. Kalau dia tidak makan, kelaparannya sudah berhari-hari, mengancam nyawanya, mengancam jiwanya. Maka seadanya, kalau dia ingin minum, selagi minuman apapun yang ada itu bukan punyanya sekalipun, maka boleh dia minum. Padahal bukan punyanya, dia tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau untuk ini adalah hal menjaga nyawanya, maka dia boleh meminumnya. Kalau dia sudah habis, tidak ada lagi air minum, tidak lagi bisa bertahan hidup, sementara dia tidak bisa kemana-mana. Yang ada adalah daging dari saudara-saudari yang satu pesawat, yang sudah meninggal misalnya. Kalau dia tidak makan itu, maka dia akan mati ini. Maka sekedar untuk mempertahankan hidup, menunggu adanya evakuasi, dia dibolehkan untuk menghilangkan sedikit keberatannya menahan hidup, mempertahankan kehidupan, untuk boleh memakan sebagian daging tersebut. Dalam kondisi seperti ini, Allah zat yang Maha Rahman, Allah memaafkan. Bukan berarti darurat itu sembarangan. Darurat itu bukan berarti sembarangan, asal orang mengatakan darurat kemudian yang haram dihalalkan, bukan. Nah, darurat Bapak, kenapa? Ini musim Covid, ekonomi sulit, cari kehidupan sulit. Nah, maka apapun dimakan. Darurat, punya orang diambil. Ini bukan darurat ini. Nah, bukan darurat kondisi seperti ini. Anda tidak mati kalau Anda tidak berbuat itu. Nah, maka ini bukan darurat. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada bab. Jadi ketika diterangkan di dalam bab ini bahwa apa yang Allah haramkan, apa yang Allah fardukan tidak lagi bisa dirubah, bukan berarti memang seperti itu Allah SWT memaksa hamba, tidak. Allah SWT memiliki sifat Rahman, sifat Rahim, yang dengannya Allah memberikan rahmatnya yang luas kepada hamba-hambanya. Pada bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala keterangan ayat ini yang selanjutnya, wa qala Muqatil bin Hiyan, berkatalah Muqatil bin Hiyan, aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Kata beliau adalah bil uqud allati ahidallahu ilaikum fil Quran, yaitu kesepakatan-kesepakatan yang Allah sudah ambil akad kesepakatan tersebut antaranya Subhanahu wa ta'ala dengan antara kalian orang-orang yang beriman fil Quran, yang ada di dalam Al-Quran. Apa itu? Mimma amarakum bihi min ta'atihi, dari perkara-perkara yang Allah telah perintahkan kalian, min ta'ati, berupa ketaatan kepadanya Subhanahu wa ta'ala, an ta'lamu biha, yang pertama hendaknya kalian mengetahuinya. Carilah pengetahuan tentang apa yang Allah perintahkan, carilah pengetahuan wa nahyihi, tentang apa yang Allah larang. Berarti harus belajar, karena kita tidak akan tahu kecuali belajar. Belajar mengaji, maksudnya mengaji Al-Quran, mengaji sunnah dengan bimbingan ulama-ulama atau kitab-kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga kita menjadi tahu mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang, mana yang Allah halalkan, mana yang Allah haramkan. Adalah dengan belajar, karena yang kita ambil janji dari Allah pertama-tama adalah mengilmuinya, mengetahuinya, dan mengetahui ini tidak bisa kecuali dengan belajar sesuai dengan apa yang Allah SWT perintahkan. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah dulu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Yang Allah perintahkan adalah berilmu, supaya seseorang mengetahui mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang, mana yang Allah halalkan, mana yang Allah
haramkan sehingga dia bisa menyikapinya. Menunaikan jika diperintahkan, meninggalkan jika diharamkan, apa jika dilarang, mengambil jika dihalalkan, meninggalkan dan menjauhi jika itu dilarang. Alladzina hakum anhu, juga perkara yang Allah larang dari perkara-perkara yang kalian dilarang darinya. Wa bil uhudil ladzi bainakum wa bainal musyrikin, juga penuhilah janji-janji kesepakatan kalian antara kalian wahai orang-orang yang beriman dan antara orang-orang musyrik. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, ada janji-janji antara orang-orang yang beriman dan orang-orang musyrik. Janjinya diantara yang disepakati adalah untuk tidak, seperti disebutkan di dalam surat Al-Kafirun. Juga janji-janji yang dahulu pernah disebutkan ketika Nabi SAW waktu itu masih gesang mengadakan perjanjian dengan orang-orang musyrik tentang masalah gencatan, maka harus dipenuhkan meskipun berjanjinya kepada orang-orang musyrik, harus dipenuhi, karena itu adalah merupakan sumpah dan janji yang Allah sudah perintahkan untuk dipenuhkan. Wa fima yakunu minal ahdi bainan nas, dan juga meliputi apapun janji-janji yang kalian telah sepakati, apapun kesepakatan yang kalian telah sepakati bainan nas, antara semua manusia. Di sini disebutkan penjelasan yang lebih luas. Berarti yang termasuk diperintahkan tidak sekedar memenuhi janji antara kita dengan Allah, kesepakatan yang Allah telah ambil antara dirinya subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya ini. Allah telah ambil kesepakatan dari hamba-hambanya akan mematuhinya. Tidak sekedar itu, tetapi juga kesepakatan antara manusia dengan manusia, antara orang-orang yang beriman dengan manusia secara umum. Bahkan di sini disebutkan antara orang-orang yang beriman jika ada janji-janji dengan orang-orang yang tidak beriman pun, dengan orang-orang kafir sekalipun juga harus dipenuhkan janji-janji tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan indahnya syariat Islam. Kaum muslimin adalah pemilik keagungan akhlak dan budi pekerti. Yang akhlak dan budi pekerti ini tidak sekedar mereka terapkan kepada sesama kaum muslimin, tetapi juga mereka terapkan kepada seluruh manusia. Itulah yaitu orang-orang yang beriman. Memang begitulah orang-orang yang beriman, yaitu manusia yang paling a'lam, yaitu yang paling berilmu, karena mereka mempelajari kitabullah dan mempelajari sunnah rasulnya. Kemudian yang paling ahkam, yang paling bijak, karena kebijakan-kebijakan yang diambil berdasarkan kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan paling arham, yang paling memiliki belas kasih kepada sesama makhluk ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah orang-orang yang beriman. Mereka yang memiliki belas kasih kepada sesama manusia, tidak sekedar kepada orang-orang yang beriman sesama mereka, tapi juga kepada seluruh manusia. Oleh karenanya dalam yaitu politik Islam atau siasah syariah, ada namanya orang-orang kafir yang zimmi, ada orang-orang yang disebut dengan kafir mu'ahad, ada musta'man dan yang selain-lainnya. Ada kafir yang disebut dengan harbi. Ini dibedakan dalam rangka apa? Termasuk maqasidus syariahnya, supaya mereka disikapi dengan tepat sesuai dengan kondisi mereka. Menunjukkan bagaimana rahmatnya Islam, indahnya syariat Islam, yang itu merupakan rahmat bagi seluruh manusia. Yang ini tidak diberlakukan di ideologi-ideologi yang lain. Hanya pada ideologi Islam, hanya ideologinya orang-orang yang beriman saja. Oleh karenanya Allah SWT perintahkan supaya kesepakatan janji dengan manusia itu dipenuhkan. Kaum muslimin dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan beberapa dalil dari ayat dan beberapa kalam dari para salaf, beliau menyebutkan dalil-dalil tentang dosa besar, yaitu
mengkhianati perjanjian dan mengkhianati kesepakatan ini dari dalil berupa hadis-hadis dan sunnahnya Nabi SAW. Beliau mengatakan, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW telah bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fi khaslatun minhun kanat fi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha, idza hadasa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim adalah baginda Nabi SAW telah bersabda, ada 4 perangai. Barang siapa yang 4 perangai itu ada padanya, maka dia adalah munafik sejati. Kalau 4 perangai terkumpul padanya, maka dia munafik sejati. Tetapi jika salah satu saja dari 4 karakter ini ada pada diri seseorang, atau sebagiannya ada pada diri seseorang, maka sungguh orang tersebut telah terjangkit penyakit nifak, dan dia akan tetap dihinggapi penyakit nifak ini sampai dia meninggalkan karakter tersebut dan terbebas darinya. Baru dia itu tidak ada sedikit pun karakter nifak padanya. Apa itu 4 karakter itu? Idza haddasa kadzaba. Kalau dia itu membawa kabar berita, dia beritakan dengan kedustaan. Dia bicara tentang sesuatu tapi bicara dengan kebohongan. Sedikit-sedikit berdusta, sedikit-sedikit berbohong. Maka ini ciri dari sifat-sifat nifak, munafik. Makanya hati-hati dari kebohongan, dari kedustaan. Hati-hati dari masalah ini. Termasuk dalam bermedsos, sangat rentan masalah kedustaan. Jangan mudah-mudah terpengaruh oleh berita-berita yang sumbernya kita tidak jelas dari yang bertanggung jawab, apalagi ikut menyebarkan. Alih-alih berbuat baik, tapi ternyata jeluntrungnya dia berbuat dosa. Kenapa? Karena dia sembrono di dalam bermedsos. Banyak berita-berita yang sifatnya adalah dusta. Banyak berita-berita hoax. Yang berita-berita hoax itu tendensinya banyak kepentingan. Ada kepentingan jual beli, ada kepentingan politik, ada kepentingan kepemimpinan, kepentingan macam-macam. Ada kepentingan sakit hati, kepentingan beda ideologi, macam-macam. Makanya banyak sekali berita hoax. Kalau orang itu mudah-mudah dan dia tidak selektif dalam bab ini, dia bisa jatuh pada termasuk golongan orang-orang yang ikut menyebarkan kedustaan. Maka dia termasuk ikut dalam dosa. Maka hendaknya juga waspada tentang masalah bermedsos ini. Wa idza tumina khana. Yang kedua karakternya adalah jika orang itu diberi amanah, kepercayaan, khana, dia berkhianat. Mengkhianati amanah, mengkhianati kepercayaan. Wa idza ahada ghadara. Jika dia memiliki janji-janji kesepakatan, ghadara. Dia selisih janji, dia ingkari kesepakatan. Ini yang termasuk pada bab. Kemudian wa idza khasama fajara. Jika dia itu sedang cekcok, fajara, dia aniaya, berbuat dolim. Dia curang, bermain dolim, menganiaya, menggosok misalnya. Menggosok itu memaksakan hak, yang itu bukan haknya tapi dipaksakan diakui. Upaya dilakukan bagaimana caranya supaya menang. Maka hal yang demikian termasuk cekcok yang jahat. Dengan membayar orang atau memukul, meminjam tangan, lempar batu, sembunyi tangan dan sebagainya. Ketika dia sedang ada masalah dengan sesama muslim atau dengan selain muslim, tidak jujur, tidak fair-fairan, maka termasuk dalam bab karakter-karakter nifak.
Kenapa mengkhianati janji, tidak memenuhi janji termasuk dosa besar? Karena ini termasuk karakter nifak. Dan kemunafikan adalah termasuk hal yang diharamkan di dalam agama Islam. Karena itu adalah hal yang diharamkan di dalam agama Islam, maka menjadi dosa besar orang-orang yang memiliki karakter nifak ini. Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis yang selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, li kulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati yuqalu hadhihi ghadratu fulan ibn fulan. Setiap mereka yang curang, setiap mereka yang khianat, setiap mereka yang menyelisih janji, setiap mereka yang menyelisih akad-akad kesepakatan, yang melanggar kesepakatan, oleh Allah kelak di hari kiamat akan dipancangkan baginya satu liwat, panji-panji yang disebutkan dengan panji-panji tersebut, hadhihi ghadratu fulan ibn fulan. Ini adalah pengkhianatannya si fulan, anaknya si fulan. Ada hukuman secara khusus bagi orang-orang yang dia itu menyelisih janji, bagi orang-orang yang sifatnya melanggar kesepakatan. Allah SWT akan tancapkan, Allah SWT akan pancangkan panji-panji, menunjukkan untuk diketahui oleh seluruh makhluk nanti di hari kiamat bahwa fulan bin fulan telah pernah tidak memenuhi janji, bahwa fulan bin fulan telah mengkhianati janji, fulan bin fulan dia pernah melanggar kesepakatan. Dari sini menunjukkan bahwa melanggar kesepakatan termasuk dosa besar. Al-Imam Adz-Dzahabi melanjutkan membawakan hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Ahmad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah, rajulun a'ta bi thumma ghadara, wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu, wa rajulun istajara ajiran fastawfi minhu al-amala wa lam yu'tihi ajrahu. Di dalam hadis qudsi atau dalam hadis ini Rasulullah telah bersabda, Allah SWT berfirman, hadis qudsi, salah satu ada 3 perangai, siapapun yang manusia itu memiliki perangai ini, ana khasmuhum yaumal qiyamah, kelak aku akan sendirian Allah SWT kelak yang akan meminta pertanggungjawaban kepada dia. Ibarat kalau percekcokan, kalau dibawa ke persidangan, lawan dalam persidangannya adalah Allah SWT. Padahal zat yang maha hakim, dia adalah ahkamul hakimin, dia adalah zat yang maha hakim, dialah hakim yang seadil-adilnya. Dia sebenarnya nanti yang akan secara langsung meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang memiliki karakter 3 ini. Siapa mereka itu? Yang pertama, rajulun a'ta bi tsumma ghadara, orang yang telah berjanji memberi, dia bersumpah dengan atas namaku, tsumma ghadara, tetapi setelah itu dia selisih janjinya. Orang yang telah mengambil kesepakatan bersumpah dengan atas namaku, tsumma ghadara, tetapi dia langgar kesepakatannya, maka orang yang seperti ini kelak menjadi khasmnya Allah, lawannya Allah kelak di hari kiamat. Yang kedua, wa rajulun ba'a harran fa'akala thamanahu, seseorang yang menjual belikan orang yang merdeka. Orang merdeka dijual belikan, fa'akala thamanahu, dia pun menikmati hasil jualannya, apakah dimakan untuk beli pakaian atau memberikan makan anak istrinya dan sebagainya.
Maka orang yang seperti ini kelak Allah SWT akan menjadi musuhnya, lawannya di dalam Mahkamah Agung kelak di hari kiamat. Yang ketiga, warujulun istajara ajiran, ada seseorang yang dia telah mempekerjakan seorang upahan. Orang diambil pekerjaannya karena dia diupah, berarti jasa, tenaga, orang upahan. Fastawfi minhul amala, dia meminta kepada orang upahnya untuk pekerjaannya diselesaikan, dan dia sudah menyelesaikan. Walam yu'tihi ajrah, tapi dia tidak memberi upahnya, dia tidak berikan upahnya. Maka orang yang seperti ini juga termasuk kategori orang yang kelak di hari kiamat Allah SWT akan menjadi lawan di dalam persidangan Mahkamah yang Agung di hari kiamat. Allah musta'an. Ini menunjukkan bahwa termasuk perkara yang besar adalah orang yang godar, yaitu al-godru, orang yang melanggar kesepakatan, orang yang tidak memenuhi janjinya. Padahal dia mengambil kesepakatan, dia telah memberikan janjinya dengan atas nama Allah. Terkadang orang mengatakan insya Allah itu dengan mudahnya, dengan ringannya, tanpa dia ingat bahwa sesungguhnya dengan dia katakan insya Allah, maka sungguh dia telah menjadikan Allah sebagai saksi bahwa Allah zat yang maha menyaksikan atas janji yang akan dia berikan, tapi kemudian dia tidak memberi. Maka benar apabila Allah kelak yang akan menjadi musuhnya di Mahkamah yang Agung di hari kiamat. Inilah yang menunjukkan bahwa berkhianat atas janji dan berkhianat atas kesepakatan merupakan dosa besar. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala hadis yang selanjutnya yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya. Beliau menyebutkan waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati wala hujjata lahu wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa khala'a yadan min ta'atin, yang dia dari asalnya berjanji taat dan patuh kepada pemimpin, kemudian diambali menjadi orang yang tidak lagi mau patuh. Berarti istilahnya apa? Khala'a yadan min ta'atin, dia melepaskan tangannya dari janji sumpah ketaatan. Kalau ketika dia berjanji menjabat tangan siapa orang yang akan dipatuhi berupa penguasa dan pemimpin dan semisalnya, untuk dia bersumpah akan taat setia, lantas dia lepaskan ini, lepas tangan dari kepatuhan, lepas tangan dari ketaatan, tidak lagi mau patuh kepada pemimpin, tidak lagi mau taat kepada pemimpin. Itu yang pertama. Maka apa? Laqiyallaha yaumal qiyamati wala hujjata lahu, niscaya kelak dia akan pulang kepada Allah di hari kiamat wala hujjata lahu, dia tidak memiliki pembela sedikit pun, tidak memiliki pembela sedikit pun atas tindakan-tindakan yang dia lakukan, sehingga apa yang menjadi perbuatannya justru akan menghujat dirinya, akan mencelakakan dirinya. Tidak ada apa-apa yang dia harapkan untuk membelanya. Merupakan dosa besar, pembangkangan terhadap penguasa, merupakan dosa besar. Balilo, tidak mau patuh, tidak mau taat kepada penguasa. Terkadang kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, sejumlah saudara kita kaum muslimin diuji dalam hal kepatuhan dan ketaatan ini. Mudah-mudahnya mereka tidak patuh, tidak taat hanya karena bukan sebagaimana satu golongan atau bukan dalam satu kelompok. Ini bukan dari kelompok saya, akhirnya dia tidak tahu, tidak taat, tidak patuh.
Padahal dalam bab ketaatan kepada penguasa, kepada pemimpin, tidak boleh dipandang golongan. Siapa yang dikukuhkan oleh manusia bahwa dia adalah pemimpin yang sama, kayak itu ditaati, dipatuhi, meskipun berbeda golongan, berbeda kelompok. Tapi coba praktiknya banyak yang mereka tidak mau patuh karena bukan dari kelompok, bukan dari golongan. Seolah-olah ia hanya pemimpin untuk kelompok, seolah-olah ini adalah pemimpin penguasa untuk golongan, padahal tidak demikian. Kebanyakannya yang terjatuh di dalam bab ini karena sebelum telah terjatuh pada fitnah yang sebelumnya, pada fitnah demokrasi, fitnahnya partai politik dan sebagainya. Maka kita nasihatkan kepada kaum muslimin, saudara kita, tidak boleh tidak memberikan kepatuhan dan ketaatan kepada penguasa dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah hanya lantaran berbeda golongan, berbeda kelompok, maka tidak dibolehkan. Karena kenyataan ini banyak dilakukan yang seperti ini, maka itu tidak dibolehkan. Kemudian juga waman mata wa laysa fi unuqi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Ancaman berikutnya, siapapun yang dia mati sementara di lehernya tidak dikalungkan bai'ah, sumpah setia yang dia berikan kepada pemimpin, bahwa dia berjanji akan taat dan patuh kepada pemimpin dalam perkara yang itu tidak bermaksiat kepada Allah, mata mitatan jahiliyah, maka sungguh dia mati dalam kematian jahiliyah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara yang menunjukkan dosa besar pengkhianatan dalam hal kepatuhan dan ketaatan kepada penguasa. Karena Allah Azza wa Jalla menjadikan ini dosa secara khusus diancam dengan ancaman. Dia tidak akan memiliki hujah nanti dari kiamat. Tidak ada yang membelanya. Demikian juga dia akan digolongkan sebagaimana golongan orang-orang yang matinya dalam kematian jahiliyah. Menunjukkan adalah pengkhianatan yang besar. Penguasa wajib dipatuhi, pemimpin wajib dipatuhi. Dan kita tahu bahwa koridor ketaatan kepatuhan kepada selain Allah adalah hadisnya Nabi SAW, di mana beliau bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak dibenarkan ketaatan diberikan kepada makhluknya Allah jika ketaatan kepada makhluk itu pada perkara yang bermaksiat kepada Allah. Artinya apa? Artinya para ulama menjelaskan, jika atau selagi instruksi, anjuran, himbauan, perintah-perintah dari penguasa itu, kebijakan-kebijakan penguasa itu tidak bermaksiat kepada Allah, maka wajib ditaati, wajib dipatuhi. Rasul juga bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan yang diboleh diberikan adalah ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Selagi secara syariat ini tidak melanggar hukum-hukum syar'i, maka dipatuhi, karena sesungguhnya taat kepada penguasa berarti taat kepada Allah, karena yang memerintahkan patuh bukan penguasa ini, yang memerintahkan taat bukan penguasa ini, tapi yang memerintahkan patuh dan memerintahkan taat kepada penguasa adalah Allah Rabbul Alamin Azza wa Jalla. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan juga ulil amri yang ada di antara kalian. Kepatuhan kepada ulil amri, para ulama menjelaskan, adalah al-umara dan ulama. Ulama dan umara adalah ulil amri, yaitu ulama-ulama Rabbani, umara-umara yang mereka memiliki penasihat yang dibimbing oleh ulama-ulama Rabbani. Mereka lah yaitu yang hendaknya dipatuhi, yang hendaknya instruksinya diindahkan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya mengingatkan dalam kondisi COVID-19 ini, protokol kesehatan merupakan instruksi
yang sedikit pun tidak melanggar syariat. Justru sesuai dengan anjuran syar'i, maqasidus syariah, maka hendaknya diindahkan. Hendaknya ini diindahkan. Diwajibkan memperhatikan protokol kesehatan dalam kondisi masih siaga, masih harus waspada COVID-19. Oleh karena kaum muslimin dirahmati Allah SWT, di antaranya mengapa dalam rentang beberapa bulan tidak ada atau kita belum bisa mengadakan pengajian di majelis karena hal tersebut. Kita memang dalam siaga, kita memang dalam keadaan waspada, seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, yang dianjurkan oleh hukumah atau penguasa, adanya kewaspadaan yang hendaknya dijaga supaya bisa menjaga keselamatan jiwa, harta, dan yang lain-lainnya. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, di akhir pembahasan ini beliau menyebutkan hadisnya Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abi Dawud, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi wa man baya'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa samrata qalbihi falyuti'hu in istata'a fa in ja'a hadun yunazi'uhu fadribu unuqal akhar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sangat ingin, yang senang, yang suka dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka tunaikan perkara berikut, yaitu fal ta'tihi maniyatuhu wa wa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaknya datang kematian dia dalam keadaan dia masih beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jaga iman sampai mati. Seperti firman Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan kalian berserah diri kepada Allah tabaraka wa taala. Sampai mati beriman. Maka syarat mutlak seseorang apabila ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Yang kedua adalah hendaknya dia datang kepada manusia dengan cara pergaulan-pergaulan. Ada pergaulan fisik, pergaulan lisan, pergaulan materi, dan yang lain-lain. Alladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dengan pergaulan-pergaulan yang dia senang jika manusia mempergauli dirinya dengannya. Maka dijaga ini. Apabila Anda tidak senang dicubit, jangan nyubit. Anda tidak senang dibicarakan di hadapan orang, jangan bicarakan teman atau saudara di hadapan orang. Hendaknya Anda jaga itu. Anda senang diberi hadiah, maka menghadiahilah. Anda senang dibaiki orang, maka berbuat baiklah kepada orang. Begitu dan seterusnya. Berarti yang dijaga adalah kaum muslimin dirahmati Allah, menjaga hubungan kita dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Itulah yang juga disabdakan oleh Nabi SAW. Wasiatnya beliau SAW kepada kita semuanya. Ittaqillah haitsuma kunt wa adbi sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan bagaimanapun yang kalian sanggup bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Bertakwa, menjaga iman, menjaga kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Kalau Anda berbuat jelek, segera susul dengan perbuatan kebaikan. Niscaya perbuatan kebaikan menghapuskan dosa Anda. Ini menjaga hubungan dengan Allah tabaraka wa taala.
Kemudian perintah selanjutnya bagaimana? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kemudian jagalah akhlakmu kepada manusia. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik kepada manusia. Masya Allah, bekal dalam kehidupan, menjaga hubungan dengan Allah sampai datangnya kematian, dan menjaga akhlak kita dengan sesama manusia sesuai dengan akhlak yang dianjurkan di dalam Islam. Kemudian waman baya imaman, dan barang siapa yang sudah membaiat satu pemimpin atau imam, dia mengakui turut mengukuhkan kepemimpinan orang-orang yang menjadi pemimpin yang sah, yang telah dikukuhkan menjadi pemimpin. Fa'atahu safqata yadi, dan dia sudah benar-benar memberikan jabat tangannya, diserahkan dalam kepatuhannya untuk taat. Wa samrata qalbi, tidak sekedar hanya yaitu bermanis-manis wajah, tidak sekedar hanya di ujung tangan, tetapi dia juga berikan ketaatan kepatuhan itu sepenuh hatinya. Dikukuhkan bahwa saya adalah Anda pimpin, Anda adalah pemimpin. Diakui dan dikukuhkan kepemimpinannya dari hati juga. Falyuti'hu in istata'a, maka hendaknya dia patuh kepada pemimpin itu sesanggup dia. Semaksimal kemampuan dia harus mematuhi pemimpin ini. Semaksimal kemampuan dia harus taat kepada pemimpin ini. Nah, fa in jaa ahadun yunazi'uhu, dan jika ada seseorang yang lain yang dia datang mengaku sebagai pemimpin melawan pemimpin yang pertama yang sah, Anda menjadi orang yang tadi sudah berbaiat kepada pemimpin yang pertama, kok ada orang yang dia itu tidak menggulingkan pemimpin yang kedua, atau dia mengaku sebagai pemimpin membatalkan pemimpin yang pertama, padahal yang pertama adalah pemimpin yang sah, yang Anda telah baiat, yang Anda telah bersumpah setia untuk membelanya. Fadribu unuqal akhar, maka ikutlah bersama pemimpin yang pertama memerangi orang yang mengaku pemimpin yang kedua ini. Ikutlah kepada pemimpin yang pertama, yaitu memerangi orang yang mengaku menjadi pemimpin yang kedua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga disebutkan keterangan tentang tidak bolehnya berkhianat juga dalam hal kesepakatan kepatuhan kepada pemimpin-pemimpin. Yang dimaksudkan di dalam baiat di sini tidak harus baiat datang kepada pemimpin ikut berjabat tangan, yang tidak berarti tidak berbaiat, bukan. Karena baiat itu tidak setiap orang berbaiat, tetapi ada perwakilan-perwakilan. Begitu yang terjadi sejak zaman Nabi, sejak zaman para sahabat khulafaur rasyidin. Tidak semua kaum muslimin membaiat menjabat tangan khalifah-khalifah yang rasyid, tetapi ada perwakilan-perwakilan. Dikukuhkan, diakui dalam hati bahwa dia adalah pemimpin kami yang sah, berarti Anda telah berbaiat, maka wajib bagi Anda untuk mematuhi dan mentaatinya. Kalau ini tidak dipatuhi, tidak mematuhi dengan kesengajaan Anda, maka tergolong orang-orang yang berkhianat, tergolong pelanggaran yang termasuk dosa besar, karena termasuk pelanggaran dalam bab mengingkari janji atau tidak menunaikan kesepakatan atau melanggar kesepakatan. Inilah bab yang disebut oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala termasuk kategori dosa besar, yang semoga Allah SWT melindungi kita dari dosa besar seluruhnya, yang nampak maupun yang tersembunyi, dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya menuju kebaikan-kebaikan yang diridainya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada majlis pengajian kita di duha hari ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.